kita akan melanjutkan ya untuk perkuliahan terkait dengan mata kuliah Fotografer Transfer yang akan saya ampu untuk materi sejarah dan aplikasi SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jadi di sini saya masih akan menyampaikan terkait dengan apa sih SLKI dan bagaimana penggunaannya. Ini video kedua lanjutan dari SDKI yang video pertama yang sudah saya upload sebelumnya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan pemahaman terkait dengan perkuliahan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Oke, selesai. Baik, langsung saja untuk materi terkait dengan sejarah dan aplikasi SLKI. Next. Baik, untuk latar belakang masih sama ya, SDKI, SLKI, dan SIKI untuk perawat di Indonesia seperti yang ada di SDKI. Jadi dia dasarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 untuk standar profesi, ada SKP, SK, dan juga SAK yang akan kita fokuskan pada saat ini adalah yang luaran. Next. Ini landasan hukum masih sama untuk landasan hukum seperti SDKI, SLKI, dan SIKI. Ada Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit, kemudian Nomor 36 Tahun 2014 tentang Nakes, dan sama 36 Tahun 2014 tentang Nakes. Next, serta Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Oke, yang mengatur bahwa perawat dapat menegakkan diagnosa seperti itu, sehingga SDKI, SLKI, dan SIKI lahir seperti itu. Next. Baik, ini adalah tujuan umum ditetapkannya SDKI, SLKI, dan SIKI. Oke, ini sama seperti perkuliahan atau video pertama terkait dengan SDKI. Nanti bisa dibaca lebih detail. Oke, next. Nah, ini proses asuhan keperawatan dengan standar asuhan keperawatan. Oke, jadi proses asuhan keperawatan seperti yang saya sampaikan di video pertama, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Sedangkan standar asuhan keperawatan dia melibatkan komponen luar, yaitu adalah untuk menegakkan diagnosa dan untuk merencanakan luaran dan juga intervensi. Di sini kita akan fokuskan pada, karena SDKI sudah dibahas kemarin ya, tadi untuk diagnosa. Kemudian perencanaan ini kita akan fokuskan pada SLKI atau Luaran Keperawatan Indonesia. Oke, standar Luaran Keperawatan Indonesia. Next. Nah, tahapan penyusunan SLKI di Indonesia itu mulai dari kesepakatan konsep dari SLKI itu sendiri. Oke, kemudian setelah sepakat bahwa konsep SLKI seperti ini, maka selanjutnya akan disusun label, definisi, dan indikator dari SLKI dan akan di-workshopkan. Nah, setelah di-workshopkan, nanti akan memunculkan revisi draft dan buku SLKI itu serta launching buku SLKI. Dan ini semua tahap sudah dilakukan dan sekarang sudah Bapak Ibu bisa pegang untuk buku SLKI yang dia itu sudah editan kedua, revisi kedua seperti itu. Next. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu adalah definisi dari luaran keperawatan atau outcome. Karena kita berbicara SDKI, SLKI, SIKI, sehingga luarannya disebut dengan SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Apa sih itu? Yaitu adalah aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur meliputi kondisi, perilaku, atau persepsi pasien, keluarga, atau komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Nah, luaran keperawatan itu menunjukkan status diagnosis keperawatan setelah dilakukan intervensi keperawatan. Kemudian,
Luaran keperawatan ini merupakan hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri atas indikator-indikator atau kriteria-kriteria hasil pemulihan masalah. Nah, ini adalah definisi dari SLKI. Kemudian apa yang harus dimunculkan di dalam SLKI itu? Next. Sebelum menuju ke mengapa SLKI itu penting, SLKI itu memiliki tujuan khusus di sana. Oke, yang pertama adalah menjadi acuan penentuan luaran outcome keperawatan, khususnya di Indonesia. Oke, kemudian mengarahkan intervensi keperawatan yang notabene saat ini masih belum terarah seperti itu, sehingga harapannya ada SLK ini bisa terarah. Oke, kemudian meningkatkan efektivitas asuhan keperawatan. Nah, efektivitas asuhan keperawatan di Indonesia untuk standarisasinya memang masih belum standar antara dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Apalagi satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lainnya. Sehingga harapannya dengan adanya SLK ini, asuhan keperawatan bisa lebih efektif seperti itu. Kemudian mengukur pencapaian level keberhasilan intervensi keperawatan dan meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Nah, ini adalah tujuan khusus adanya SLKI sehingga luaran yang diharapkan dari intervensi keperawatan itu bisa terarah. Oh, apa sih yang harus dilakukan perawat? Ternyata tujuannya ini. Oh, kenapa sih kita harus melakukan ini? Tujuannya ini. Nah, harapannya itu sudah ada di SLKI semuanya. Seperti itu. Next. Baik, ini sama standar asuhan keperawatan yang tadi saya jelaskan. Bahwa 3S, SDKI, SLKI, dan SIKI dia memiliki ruangannya tersendiri-sendiri atau memiliki plotnya sendiri-sendiri. Khusus untuk SLKI atau luaran yang kita akan bahas saat ini, kita akan membahas terkait dengan kriteria hasil yang ada di SLKI. Next. Baik, di sini kita akan lanjutkan ya. Di sini akan membahas tentang penetapan luaran keperawatan. Nah, bagaimana sih cara untuk menetapkan luaran ini? Kita menggunakan 5 metode, yaitu SMART atau biasa kita sebut SMART. Dia memiliki masing-masing arti seperti yang sudah Bapak Ibu bisa baca di dalam slide ini ya, ada spesifik sampai dengan time. Akan tetapi dia dibagi menjadi dua hal, yaitu spesifik dan measurable. Dia masuk dalam label dan indikator yang telah distandarisasi. Jadi semuanya akan sama karena telah terstandarisasi. Satu pasien dengan pasien yang lain itu akan sama. Kemudian untuk ART, attainable, realistic, dan juga time, dia akan disesuaikan dengan kondisi pasien saat itu. Jadi clinical judgment dari perawat itu sangat dibutuhkan. Critical thinking dari perawat itu sangat penting di sini untuk menentukan bagaimana sih untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh perawat itu seperti itu. Nah, kita akan contohkan atau kita akan jabarkan satu persatu. Nah, spesifik itu misalkan gini, ada pasien hipertermi yang dia itu panas dengan DO dan DS yang jelas. Nah, tujuannya adalah suhunya dia misalkan 40 derajat Celcius, sedangkan normalnya 36,5 sampai 37,5. Sehingga kita harus turunkan suhu tubuhnya ini. Itulah yang dinamakan spesifik. Oke, kemudian measurable itu harus terukur. Bagaimana sih cara menurunkannya? Seperti itu. Kemudian bisa jadi per berapa jam sih dia diberikan obat. Nah, kita lakukan kolaborasi dengan measurable ini. Oke, kemudian attainable. Nah, bagaimana sih cara untuk menurunkan ini? Jadi cara untuk menurunkan hiperterminya itu dengan cara apa? Apakah dengan cara kompres hangat? Apakah dengan cara pemberian kolaborasi paracetamol misalkan, baik itu secara IV atau oral? Nah, nanti di clinical judgment dari perawat ini yang akan jalan di sana. Oke, kemudian realistik. Realistik itu harus sesuai dengan kenyataannya, realistis. Bisa nggak sih ini dilakukan dengan tujuan ataupun dengan melakukan perawatan selama 3 hari misalkan, bisa nggak turun? Itu realistik. Kalau misalkan bisa turun ya itu realistik. Tapi kalau tidak bisa turun atau memang misalkan
ini ya belum jelas sumber penyebab suhu tubuhnya naik, berarti harus dilakukan pemeriksaan ulang. Oke, kemudian time-nya juga harus jelas berapa lama sih perawatan pada pasien ini, selesainya kapan. Nah, nanti ada penulisan khusus untuk luaran keperawatan, baik itu di dokumentasi ataupun untuk proses yang lainnya. Nah, itu adalah penjelasan dari SMART. Oke, jadi nanti akan digunakan dan akan melekat pada penetapan luaran keperawatan untuk SLKI. Oke, next. Baik, nah di sini adalah jenis luaran keperawatan. Luaran keperawatan SLKI itu ada dua, luaran positif dan luaran negatif. Apa sih masing-masing definisi dari luaran positif dan luaran negatif ini? Akan kita bahas pada slide selanjutnya. Next. Nah, ini contohnya. Jenis luaran keperawatan untuk positif dan negatif. Untuk positif itu adalah dia perlu ditingkatkan. Contoh luaran apa yang perlu ditingkatkan? Misalkan untuk kasus-kasus bersihan jalan nafas, keseimbangan nutrisi, integritas jaringan, dan citra tubuh, dia perlu ditingkatkan. Oke. Nah, kemudian jenis luaran yang negatif itu perlu diturunkan. Contohnya apa? Contohnya di sini, contoh luarannya adalah tingkat nyeri, kemudian tingkat keletihan, tingkat ansietas, berduka, respon alergi. Nah, itu diturunkan. Nah, untuk SLK ini dia bersifat bersifat kuantitatif. Jadi nanti ada penghitungannya, ada skalanya, dan bagaimana cara untuk mengukurnya perlu ditingkatkan bagaimana, perlu diturunkan itu bagaimana. Nah, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Next. Baik, sebelum kita melanjutkan terkait dengan luaran keperawatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu komponen dalam luaran keperawatan itu. Yang pertama adalah label, kemudian ekspektasi, dan kriteria hasil. Nah, label di sini adalah nama luaran keperawatan berupa kata-kata kunci informasi luaran. Seperti yang sudah tadi dicontohkan pada slide selanjutnya, misalkan adalah tingkat nyeri, itu namanya label. Kemudian ekspektasi adalah penilaian terhadap hasil yang diharapkan. Contohnya meningkat, menurun, atau membaik. Nah, nanti ini ekspektasinya dia berupa kuantitatif, jadi ada hitungannya, satu, kedua, ketiga, atau satu menjadi tiga, atau tiga menjadi satu, tergantung dari ekspektasinya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah kriteria hasil. Kriteria hasil ini adalah karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi. Nah, ini adalah mengungkapkan skor 1 sampai 3 pada pendokumentasian komputer base. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, ekspektasi meningkat, menurun, atau membaik ini dia diterjemahkan kepada kriteria hasil. Nah, dia ada penggunaan skor ataupun skala Likert 1 sampai 3 ataupun 3 menjadi 1. Itu tergantung dari ekspektasi pada luaran tersebut. Nah, kalau berbicara label, ekspektasi, dan kriteria hasil, nanti akan saya jelaskan di akhir bahwa poin-poin apa saja sih yang dikatakan label, mana sih yang dikatakan ekspektasi, dan mana yang dikatakan kriteria hasil. Oke, next. Ini adalah penjelasan dari ekspektasi luaran keperawatan. Dikatakan meningkat, menurun, atau membaik itu ada definisinya masing-masing. Contohnya, ekspektasinya meningkat, itu definisinya adalah bertambah baik dalam ukuran, jumlah, maupun derajat atau tingkatan. Nah, ini contoh luarannya adalah bersihan jalan nafas, curah jantung, perawatan diri, kemudian sirkulasi spontan, dan juga status kenyamanan. Kemudian kalau ekspektasinya menurun, dia memiliki definisi berkurang baik dalam ukuran, jumlah maupun derajat atau tingkat. Misalkan contohnya itu adalah tingkat keletihan. Dia harus diturunkan. Oke, tingkat ansietas atau kecemasan itu juga diturunkan. Jangan sampai kecemasannya tinggi misalkan. Itu harus diturunkan. Kemudian tingkat berduka, tingkat pendarahan itu juga diturunkan. Oke. Yang terakhir adalah ekspektasi membaik. Apa sih yang dikatakan membaik? Yaitu definisinya adalah menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat, dan juga efektif.
contoh luarannya apa? Eliminasi fekal, fungsi seksual, kemudian identitas diri, kemudian penampilan peran, dan juga proses pengasuhan. Nah, ini contoh-contoh luaran yang tadi saya sebutkan atau tabel yang paling kanan ini dinamakan label. Jadi, bersihan jalan nafas, label curah jantung, label sampai dengan proses pengasuhan. Oke, seperti itu. Next. Nah, ini adalah variasi skala Likert 1 sampai 3 dari kriteria hasil. Oke. Dikatakan 1 itu memburuk, 2 tetap, 3 membaik. 1 meningkat, 2 tetap, 3 menurun. Dan yang terakhir adalah 1 menurun, 2 tetap, 3 meningkat. Nah, skala Likert ini 1 sampai 3 dan seterusnya semuanya ini dia tergantung dari label masing-masing. Dikatakan membaik, menurun. Nah, itu juga harus dilihat dari luaran yang tercapai atau tidak, dan juga nanti di cross check kembali di SLKI karena setiap label dia berbeda. Oke, pada slide sebelumnya kan sudah dibahas bahwa kapan sih dikatakan membaik, kapan dikatakan stabil, ataupun kapan dikatakan penurunan seperti itu. Next. Baik. Nah, ini adalah penerapan luaran keperawatan. Dalam metode dokumentasi manual atau tertulis, Bapak dan Ibu bisa menuliskan seperti ini, ya. Kemungkinan besar Bapak dan Ibu sudah sering melakukannya di dalam penulisan dokumentasi pada saat dokumentasi pada saat merawat pasien, oke, di rekam medis pasien. Penulisannya seperti ini. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama sekian jam atau sekian shift, maka label, kemudian ekspektasi dengan kriteria hasil ini, kriteria hasil 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah standarisasi penulisan dokumentasi manual atau secara tertulis. Nah, contoh pada kasus penulisannya seperti ini. Setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat. Oke, dengan kriteria hasil batuk efektif, produksi putu menurun, menurun, frekuensi nafas 12-20 kali per menit. Nah, kriteria hasil ini nanti dilihat dari SLKI dan juga dilihat dari kondisi pasien, apakah sesuai atau tidak. Oke. Kemudian intervensi yang dilakukan ini itu adalah perkiraan untuk merawat pasien dengan diagnosa yang sudah diangkat oleh perawat. Oke, boleh diangkat oleh Bapak dan Ibu semuanya. Oke, kemungkinan besar Bapak dan Ibu sudah terpapar dengan pendokumentasian ini. Jadi nanti ketika ada yang kurang sesuai bisa diperbaiki di proses pembelajaran Bapak dan Ibu ataupun pada saat kerja Bapak dan Ibu semuanya. Oke, next. Nah, ini adalah lanjutan. Tadi ketika manual, ini adalah metode dokumentasi berbasis komputer. Oke, untuk rumah sakit yang sudah berbasis komputer, penulisannya sebenarnya sama. Oke, setelah dilakukan intervensi keperawatan setelah sekian jam, maka label ekspektasi dengan kriteria hasil, kriteria 1, 2, dan 3. Contohnya, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan nafas dia meningkat dengan kriteria hasil batuk efektif 3, produksi sputum 3, mengi 3, frekuensi nafas 3. Nah, ini adalah skala Likert yang tadi sudah kita pelajari di awal. Oke, jadi dikatakan 3-3-3 itu seperti apa? Apakah dia membaik atau menurun? Oke, nanti bisa di cross check lagi atau dilihat di SLKI-nya sehingga dia tidak salah. Pun ketika berbasis komputer di sana sudah ada keterangannya bahwa 1 itu apakah dia membaik, 2 itu tetap, 3 itu memburuk atau penurunan dan sebagainya. Itu sudah ada penjelasannya di dalam komputer atau di dalam keterangannya seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah contoh luaran SLKI yang tadi saya sampaikan. Nomor kode panggil L.002 ini adalah kode yang nanti bisa digunakan untuk metode komputerisasi. Kemudian ini adalah label luaran untuk bersihan jalan nafas, diikuti dengan definisi luaran, kemudian ekspektasi luaran.
Nah, ini ekspektasi yang tadi disampaikan, dia berbeda-beda untuk setiap label. Apakah dia meningkat, apakah dia menurun, seperti itu. Kemudian kriteria hasilnya yang tadi itu adalah kriteria hasil dan skor. Seperti yang disampaikan tadi, kapan dikatakan menurun, kapan dikatakan tetap, dan kapan dikatakan meningkat. Pun sama, kapan dikatakan meningkat, tetap, dan menurun dengan kuantitas atau scoring yang sudah tertuliskan di dalam contoh luaran SLKI ini. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan saja di grup WhatsApp ataupun bisa komen di video ini. Next. Nah, ini adalah tautan SDKI dan juga SLKI. Nah, Bapak dan Ibu kan sudah mempunyai SDKI, SLKI, dan SIKI. Ketika Bapak dan Ibu sudah mengangkat atau menegakkan diagnosa melalui SDKI, di belakang untuk SLKI itu dia sudah ada linkage atau tautan antara SDKI dan juga SLKI. Oke. Nah, ini tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk melihat bahwa ada hubungan antara kedua elemen atau kedua konsep ini untuk SDKI dan SLKI. Jadi ada hubungan antara diagnosa dengan luaran yang diharapkan oleh perawat seperti itu. Kemudian, tautan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian klinis atau clinical judgment perawat. Jadi, SDKI dan SLKI ini dia tidak akan meruntuhkan clinical judgment yang Bapak dan Ibu sudah nilai pada pasien ini. Ketika itu menurut Bapak dan Ibu tidak sesuai, nanti bisa dicek kembali. Oke, di SLKI dan di SDKI dan juga SLKI-nya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan luaran keperawatan itu tetap harus didasarkan pada penilaian klinis dengan mempertimbangkan kekhasan kondisi pasien, keluarga, kelompok, atau komunitas. Nah, selain itu juga melihat budaya pada pasien ini bagaimana. Oke, jadi melihatnya harus holistik, bio, psikososio-kultural, dan juga spiritual. Ketika tujuannya itu berseberangan dengan persepsi pasien itu tetap disampaikan. Oke, ketika nanti pasien bisa melakukan dengan baik, alhamdulillah. Akan tetapi ketika pasien itu menolak, keluarga menolak karena alasan yang rasional, nah itu berarti kita bisa sampaikan dan juga bisa kita selesaikan dengan cara yang baik-baik. Seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah satu diagnosis dapat memiliki lebih dari satu luaran jika diperlukan. Nah, ini seperti konsep pada NOC, jadi satu diagnosa Nanda itu bisa dikeluarkan untuk beberapa label NOC. Oke, tergantung dari kondisi pasien dan juga tujuan yang ingin dicapai pada masalah pasien ini. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah contoh tautan SDKI kemudian SLKI. Oke, contohnya apa? Di SDKI itu akan muncul diagnosa keperawatan misalkan berat badan lebih seperti itu. Nah, luaran utamanya itu adalah berat badan. Kemudian luaran keperawatan tambahan itu adalah status nutrisi dan lain sebagainya sampai diagnosa ke-10 yang dicontohkan di sini. Nah, luaran utama ini dia itu warna sama. Bentar ya, saya hapus. Oke, kasih warna merah. Baik. Nah, luaran keperawatan utama ini dia adalah luaran yang diusulkan atau yang sudah direkomendasikan oleh SDKI dan juga SLKI. Oke, ini sudah melewati beberapa pertemuan, beberapa kajian dan lain sebagainya yang sudah disampaikan di awal tadi dalam penulisan SLKI. Nah, kemudian yang kedua adalah saya berikan warna yang berbeda. Luaran keperawatan tambahan ini adalah tambahan, jadi dia bukan menjadi luaran keperawatan utama. Oke, misalkan pada diagnosa berat badan lebih, itu pasti luarannya adalah berat badan ini. Nah, nanti bisa dicek kembali luaran di label berat badan ini isinya apa saja, definisinya, kemudian kriteria hasil, definisinya, ekspektasi ataupun kriteria hasilnya bagaimana.
Nah, sedangkan status nutrisi ini dia itu yang menyokong untuk keluaran dari berat badan ini. Apakah status nutrisinya membaik atau menurun dan lain sebagainya. Jadi dia bukan menjadi keluaran keperawatan yang utama. Pun untuk diagnosa-diagnosa lainnya yang sudah yang dicontohkan pada slide ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, ada yang dibingungkan? Kalau ada yang dibingungkan bisa langsung tanyakan. Oke, next. Baik, terima kasih untuk SLKI. Kita sudah selesai, kita akan lanjutkan untuk video ketiga yaitu SIKI, oke, atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia yang nanti akan membahas tentang intervensi-intervensi di sana. Oke, tetap stay tune dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan bisa share untuk video ini ketika video ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.